kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Semoga semangat Natal, tahun baru terus masih mewarnai hari-hari kakak-kakak. Semoga juga di tahun baru kakak-kakak semua diberikan sukacita, merasa optimis untuk menapaki tahun yang Tuhan sediakan ini. Dan secara khusus saya mau menyapa teman-teman pelayan Jemaat Anak di GKI Serang. Wah, ini Jemaat asal saya nih. Saya sekolah minggu di sana dan sampai hari ini masih ada beberapa guru sekolah minggu zaman saya menjadi anak sekolah minggu masih terus setia melayani. Terima kasih kakak-kakak. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Yesus dibaptis dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang rendah hati. Matius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 17, kita akan bahas menjadi bagian firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Mengawalinya, mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh ada kesempatan untuk mempersiapkan pelayanan kami. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami sehingga kesempatan ini boleh kami gunakan dengan baik. Kami siap dalam Yesus. Amin. Kita akan membahas firman Tuhan dan ada kakak pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Pada waktu itu Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, tema pada episode kali ini dalam persiapan guru sekolah minggu, Tuhan Yesus rendah hati, belajar dari kisah Yesus dibaptis. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kisah tentang Yesus dicatat terakhir dalam kitab Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai 23 tentang Yesus dari pengungsian di Mesir, lalu kemudian Yusuf membawa Yesus tinggal di kota Nazaret. Nah, di pasal 3 ayat 13 sampai 17 ini tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes kita sudah mengetahui ya secara umum, atau saya mengingatkan kembali nih kepada kakak-kakak, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes untuk orang banyak itu adalah baptisan pertobatan. Jadi setiap orang yang mengaku dosanya memberi diri bertobat, lalu kemudian ditandai dengan baptisan pertobatan. Namun yang menarik adalah dalam kisah ini justru Yesus memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya adalah apakah kemudian Yesus adalah manusia berdosa? Maka jawabannya adalah tidak demikian ya kakak-kakak. Yesus ketika memberikan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis tidak dilakukan sama seperti orang lain, yaitu untuk mengaku dosa, melainkan baptisan yang dilakukan oleh Yesus sebagai tanda solidaritas Tuhan Yesus kepada manusia yang membutuhkan penyelamatan, yang membutuhkan pengampunan dosa. Dan yang kedua, sebagai wujud ketaatan Tuhan Yesus untuk mengerjakan misi Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, jadi betapa sangat
besar hati ya, betapa sangat bersahaja, betapa sangat rendah hatinya Tuhan Yesus, betapapun ia tahu bahwa misi yang ia kerjakan adalah misi Allah, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, namun itu dilakukan sungguh-sungguh dalam sikap yang rendah hati, bukan dalam sikap yang pongah, bukan dalam sikap yang wah saya tahu nih ini pekerjaan Tuhan, saya bisa kok mengerjakannya, melainkan sungguh-sungguh menerima tugas itu dalam sikap kerendahan hati, dalam sikap ketaatan total kepada Allah, dan tandanya adalah dengan memberi diri untuk dibaptis. Melalui baptisan yang diterima oleh Yesus adalah simbol kerelaan Yesus merendahkan, ya. Jadi dia sendiri yang berinisiatif untuk merendahkan dirinya, ya, dan siap untuk memulai pelayanannya di tengah-tengah dunia. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, sikap Tuhan Yesus ini lalu kemudian memberikan kepada kita pasti begitu banyak inspirasi ya sebagai guru sekolah minggu, dan ketika kita menerima begitu banyak inspirasi, bahkan juga diingatkan akan kerendah hatian Yesus melalui baptisan yang ia terima, dengan demikian kakak-kakak juga punya sesuatu yang bisa dapat disampaikan kepada anak sekolah minggu. Kita lihat tujuan di setiap kelas ya kakak-kakak. Anak mengetahui kisah pembaptisan Yesus. Anak mau berkata, aku siap dibaptis seperti Tuhan Yesus. Ya, jadi aku siap dibaptis seperti Tuhan Yesus. Ingatkan nih anak-anak di umur batita, balita, mereka sudah dibaptiskan ya melalui berdasarkan pengakuan iman orang tua. Ajak nih anak-anak untuk sama orang tua. Biasanya kan batita balita itu kan kalau ke sekolah minggu ya bersama mamanya begitu, ajak untuk melihat lagi nih foto, katakanlah ya foto ketika mereka dibaptis. Anak mengetahui bahwa Yesus rendah hati, anak mau bersikap rendah hati terhadap orang lain. Itu di kelas kecil ya. Anak mengetahui bahwa Yesus rendah hati, anak mau bersikap rendah hati terhadap orang lain. Anak mengetahui bahwa Yesus rendah hati, anak mau bersikap rendah hati terhadap orang lain. Itu tujuan anak kelas kecil, dan tujuan kelas besar adalah anak mengetahui bahwa Yesus rendah hati, anak mau bersikap rendah hati terhadap orang lain, anak mengetahui bahwa Yesus rendah hati, anak mau bersikap rendah hati terhadap orang lain. Yesus yang adalah Tuhan ya, dalam kebesaran hatinya memberi diri untuk dibaptis sebagai tadi ya simbol solidaritasnya kepada umat manusia yang membutuhkan penyelamatan, lalu kemudian sebagai wujud kerendahan hatinya dan wujud ketaatan mengerjakan misi Allah, lalu kemudian anak-anak diajak ini untuk juga bersikap rendah hati ya, satu terhadap yang lain, berarti tidak bersikap sombong, tidak bersikap congkak, dan kakak-kakak bisa mengeksplorasi begitu banyak contoh pada anak-anak sekolah minggu bersikap tidak sombong, bersikap rendah hati satu dengan yang lainnya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menggali bagian firman Tuhan, dan tinggal kita nemuin nih idenya apa ya yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Kita akan membahas ide-ide itu, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus dibaptis, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang rendah hati. Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 17 menjadi bahan yang kita akan bagikan kepada adik-adik. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan dan kita akan menemukan ide penyampaian ceritanya di tiap kelas. Kita awali dari kelas Batita Balita. Ada Kak Ratna. Kak Ratna, silakan. Halo kakak-kakak, nama saya Ratna Kartika, saya melayani di GKI Gading Serpong. Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mempersiapkan tema belajar dari kisah Yesus dibaptis. Tuhan Yesus rendah hati, diambil dari Injil Matius pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Tujuan pembelajaran kelas Batita sampai Balita adalah anak mengetahui kisah pembaptisan Yesus. Dan yang kedua adalah anak mau berkata, aku siap dibaptis seperti Tuhan Yesus. Kakak-kakak bisa mengawali pembelajaran dengan membawa air dalam wadah ke dalam kelas. Jadi fungsinya adalah bisa mengambil perhatian anak, membuat anak lebih cepat mengerti, lalu menumbuhkan ingatan sehingga tidak lupa. Mendorong keterlibatan anak, merangsang alat indera anak, menghidupkan suasana dan cerita. Itu adalah fungsi alat peraga. Lalu alat peraga juga bisa mengantar kita untuk masuk ke dalam cerita sehingga anak-anak benar-benar mudah memahami cerita tersebut. Lalu kakak-kakak bisa menceritakan manfaat air untuk kebutuhan manusia, yakni untuk minum, mencuci baju, mencuci piring, mandi, membersihkan lantai, memasak, dan masih banyak lainnya. Lalu kita akan berfokus pada manfaatnya ialah untuk membersihkan. Nah, ini nanti akan menjadi jembatan di mana baptisan ini adalah fungsinya untuk membersihkan dosa-dosa manusia. Namun kita juga harus menegaskan bahwa Tuhan Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, tetapi memang untuk menggenapi rencana Bapa di surga. Nah, kakak-kakak boleh masuk ke dalam cerita Tuhan Yesus dibaptis, cerita firman Tuhan, boleh dengan alat peraga, PPT, dengan gambar-gambar, boleh juga dengan video mengenai baptisan Yesus. Yang jelas ini akan membawa kita kepada tujuan yang pertama, anak akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus dibaptis. Kakak-kakak juga bisa memulai dengan ada suara air. Nah, suara air ternyata ada Yohanes yang sedang membaptis. Lalu kakak-kakak boleh menceritakan, maka datanglah Tuhan Yesus ke Sungai Yordan untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Lalu setelah itu kita menceritakan bahwa tiba-tiba langit terbuka, lalu turunlah Roh Allah dalam bentuk burung merpati di atas Tuhan Yesus. Lalu terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu kita akan masuk ke dalam tujuan yang kedua, yakni anak mau berkata, aku siap dibaptis seperti Tuhan Yesus. Jadi kita akan mengupas aplikasinya untuk mempersiapkan anak untuk siap dibaptis seperti Tuhan Yesus. Kakak-kakak bisa memakai foto-foto baptisan, lalu memperlihatkan bahwa anak-anak ini sedang dibaptis di gereja. Nah, lalu kakak-kakak juga bisa mendorong orang tua untuk membaptiskan anak-anaknya. Nah, bisa juga kakak-kakak sebelum hari Minggu ini, kakak-kakak boleh mengumpulkan foto-foto baptisan dari masing-masing anak-anak di kelas. Lalu nanti bisa dibuat PPT atau dalam bentuk video. Lalu kita tampilkan bahwa ada beberapa teman-teman kita yang sudah dibaptis. Nah, bagi anak-anak yang belum dibaptis, maka kita akan mendorong anak-anak tersebut dan mendorong orang tua untuk membaptiskan anak-anaknya. Lalu kita masuk ke dalam ayat hafalan, diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-38. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Nah, itu yang
akan kita sampaikan kepada anak-anak untuk tema Yesus dibaptis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Makasih banget Kak Ratna sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas yang lainnya, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus dibaptis. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang rendah hati. Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan 17, kita akan sampaikan kepada adik-adik dengan metode-metode yang menarik. Di kelas Balita sudah kita bahas ide-idenya. Sekarang kita akan ke kelas kecil, 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Tiara. Kak Tiara, silakan. Halo kakak-kakak sekolah minggu, untuk kelas kecil hari ini kita akan membahas tentang belajar dari kisah Yesus yang dibaptis dengan tema yaitu Tuhan Yesus rendah hati dengan bacaan dari Matius 3 ayat 16 sampai 17. Kita langsung lihat tujuan pembelajarannya. Kakak-kakak, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah anak dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu rendah hati. Lalu yang kedua adalah anak mau bersikap rendah hati terhadap orang lain. Nah kakak-kakak, yang pertama dapat kita lakukan adalah kita menjelaskan dulu arti kata rendah hati. Gitu ya. Walaupun kata rendah hati adalah kata yang mungkin sudah biasa didengar atau sudah biasa mereka pahami, namun kita tetap harus menjelaskan. Kita tanyakan kepada adik-adik. Adik-adik tahu nggak sih arti kata rendah hati? Nah, kita merangsang adik-adik untuk menjawab gitu ya, untuk memahami arti dari kata rendah hati itu. Kita bisa kasih contoh-contoh, misalnya kalau orang yang berbuat baik itu termasuk rendah hati atau tidak gitu. Jadi kita bantu anak-anak untuk menggolongkan arti kata rendah hati. Nah, kalau misalnya kakak-kakak bisa mencari juga di internet gitu ya, arti kata rendah hati. Kalau di internet disebutkan, arti kata rendah hati itu adalah sikap yang tidak sombong dan tidak angkuh. Nah, setelah kita menjelaskan tentang arti kata rendah hati, barulah kita masuk ke dalam cerita di dalam Alkitab, yaitu tentang pribadi Yesus yang rendah hati. Secara khusus di dalam cerita ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di situ kenapa sih Yesus disebut sebagai pribadi yang rendah hati? Nah, Yesus itu disebut sebagai pribadi yang rendah hati karena dirinya yang seorang Tuhan mau untuk dibaptis oleh Yohanes, ya, oleh Yohanes yang manusia biasa gitu ya. Namun dia adalah utusan Tuhan, utusan Allah, tapi Yesus di situ mau dibaptiskan. Yesus mau dibaptiskan oleh orang biasa. Kenapa Yesus mau dibaptiskan? Karena Yesus ingin Yohanes Pembaptis menggenapi apa yang disampaikan oleh firman Allah gitu. Makanya Yesus yang seorang anak Allah itu mau bersikap rendah hati. Dia tidak menyombongkan dirinya, saya ini adalah anak Tuhan, saya nggak mau dibaptis sama kamu. Enggak. Tapi yang dilakukan oleh Yesus adalah memberikan kesempatan bagi Yohanes Pembaptis untuk melakukan tugasnya. Nah, setelah itu kakak-kakak barulah kita tanyakan kepada anak-anak. Nah, adik-adik, tadi dari ceritanya Yesus, kita mungkin bertanya, kenapa sih kita harus bersikap rendah hati? Nah, barulah kita masuk ke dalam satu bagian di dalam Alkitab yang disampaikan di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-17 gitu ya.
Di situ Tuhan Allah bilang, "Kepadanya lah aku berkenan." Artinya di sini Tuhan Allah berkenan kepada Yesus karena Yesus mau bersikap rendah hati kepada orang lain. Nah, kenapa kita harus bersikap rendah hati juga? Karena Yesus juga mau bersikap rendah hati. Dan agar Tuhan berkenan kepada kita, maka kita juga harus mengikuti teladannya Yesus. Kita harus mau bersikap rendah hati bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi orang tua kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Jadi disitulah aplikasi yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak, kepada adik-adik sekolah minggu, agar adik-adik sekolah minggu mengerti dan memahami mengapa mereka harus bersikap rendah hati kepada orang lain. Karena Yesus sudah terlebih dahulu melakukannya, dan kita mau mengikuti teladannya. Untuk aktivitas kakak-kakak, kita bisa membuat yang namanya pohon kebaikan atau pohon rendah hati. Jadi kan kakak-kakak sudah menjelaskan gitu ya tadi tentang pemahaman rendah hati, kenapa harus bersikap rendah hati. Nah, sekarang kita ajak anak-anak nih untuk belajar melakukan kerendah hatian tersebut atau melis gitu ya, mendata sikap-sikap rendah hati itu seperti apa sih. Nah, nanti kakak-kakak bisa melakukannya seperti dengan gambar yang tertera gitu ya. Jadi kakak-kakak bisa membuat satu pohon kerendah hatian. Nah, dari pohon itu daun-daunnya itu nanti kakak-kakak ajak anak-anak untuk menuliskan bentuk kerendah hatian yang bisa kulakukan itu apa gitu. Mungkin bisa 10 daun, bisa 7 daun, setidaknya cukup banyak agar anak-anak tuh bisa menuliskan gitu. Nanti anak-anak bisa mencatat bentuk kerendahan hati apa yang bisa saya lakukan atau bentuk sikap baik apa yang bisa saya lakukan. Nah, itu adalah contoh aktivitas yang bisa dilakukan bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak akan mencatat, kemudian akan menempelkan daun tersebut di ranting pohon dan membawanya pulang gitu. Disampaikan kepada orang tua dan mengajak juga orang tua untuk mendorong anaknya agar dapat membuat atau mengajak anaknya bisa melakukan perbuatan baik tersebut atau perbuatan kerendah hatian tersebut. Untuk ayat hafalan, saya menyarankan agar kita membacanya dari Efesus 4 ayatnya yang kedua, yaitu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Demikian kakak persiapan dari kelas kecil untuk bahan Tuhan Yesus rendah hati. Semoga kakak GSM dari kelas kecil dapat terbantu. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Tiara sudah menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus dibaptis. Kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang rendah hati dari Matius 3 ayat 13 sampai dengan 17. Kita akan membahas ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan cerita ini kepada adik-adik di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Kristi. Kak Kristi, silakan. Shalom kakak-kakak semuanya, senang berjumpa kembali dengan kakak-kakak dalam persiapan guru sekolah minggu kali ini. Aku Kristi yang akan bersama dengan kakak-kakak untuk mempersiapkan bahan ajar sekolah minggu khususnya untuk kelas besar di minggu ini begitu ya. Nah,
Tema kita minggu ini adalah Tuhan rendah hati, belajar dari kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Bacaannya diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ketiga, ayat 13 sampai 17. Oke. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, anak mengetahui bahwa Yesus rendah hati. Jadi kita mau belajar dari kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes tentang bagaimana Yesus memiliki sikap rendah hati gitu ya. Yesus menunjukkan sikap kerendah hatiannya gitu. Jadi kita mau memperlihatkan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus memiliki sikap rendah hati. Nah, tujuan yang kedua adalah anak mau bersikap rendah hati terhadap orang lain. Maaf, ini kurang ya. Jadi anak mau bersikap rendah hati terhadap orang lain. Setelah anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus memiliki kerendah hatian, maka kita juga mau mengajak anak-anak untuk meneladani sikap Tuhan Yesus, yakni bersikap rendah hati terhadap orang lain, terhadap mama papa, guru, teman-teman, dan orang lain gitu. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran kita minggu ini. Nah, kita masuk dalam aktivitas pembuka. Karena kita mau belajar tentang sikap rendah hati kakak-kakak, maka kita bisa mengajak adik-adik untuk menuliskan kesan pertama terhadap teman yang ada di sebelahnya. Jadi nanti akan pasang-pasangan gitu ya, dibagikan selembar kertas. Mereka akan menuliskan kesan pertama terhadap teman yang ada di sebelahnya atau terhadap pasangannya begitu. Nanti kertas tersebut disimpan terlebih dahulu, nanti akan digunakan lagi di akhir setelah cerita Alkitab gitu ya. Jadi kertasnya disimpan dulu, nanti adik-adik boleh bertukar di akhir cerita. Oke, itu untuk aktivitas pembukanya. Nah, kita masuk ke cerita Alkitab. Yesus dibaptis Yohanes. Ini kita melihat dari perspektif Injil Matius gitu ya, karena di keempat Injil cerita ini ada. Nah, kali ini kita mau belajar dari perspektif Injil Matius nih, kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Nah, untuk menyampaikan ceritanya, maka kakak-kakak mungkin nanti bisa sedikit bermain peran gitu ya. Jadi kakak-kakak nanti boleh bermain peran sebagai Yohanes yang membaptis Yesus. Nah, gimana caranya begitu? Nanti mungkin pertama kakak-kakak bisa memperkenalkan diri sebagai Yohanes. Ya, bahasanya bahasa sehari-hari saja gitu ya. Hai adik-adik, perkenalkan nama aku Yohanes dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kakak-kakak bisa menjelaskan apa sih yang dilakukan oleh Yohanes sehari-hari. Nah, jelaskanlah bahwa Yohanes pekerjaannya adalah dia mengatakan dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Caranya dengan mengajak orang untuk bertobat gitu ya. Dia sering mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, itu mungkin hal yang dilakukan oleh Yohanes. Nah, sampaikan inilah yang dilakukan oleh Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan cara mengajak orang-orang di situ untuk bertobat. Nah, tanda pertobatannya adalah baptis itu sendiri. Jadi, kita sekaligus menjelaskan kepada adik-adik bahwa apa sih makna baptisan. Makna baptisan salah satunya adalah sebagai tanda pertobatan. Jadi pada waktu itu Yohanes mengajak orang-orang untuk bertobat dan tandanya adalah mereka memberi diri untuk dibaptis. Jadi tanda bahwa mereka mau bertobat. Nah, lalu ceritakan bahwa suatu ketika ketika Yohanes sedang membaptis banyak orang, tiba-tiba ada seorang tidak berdosa datang dan minta dibaptis gitu. Nah, siapakah orang itu? Orang itu adalah Yesus. Yesus datang dan memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Lalu bisa dibacakan kembali ayat 14. Yohanes mencegah begitu ya. Yohanes sempat
mungkin ingin menolak karena ia mengatakan, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Jadi menurut Yohanes, harusnya kan aku yang dibaptis oleh Tuhan Yesus karena aku yang berdosa dan aku yang memberi diri untuk bertobat. Tetapi Tuhan Yesus datang eh, untuk memberi diri dibaptis. Baptisan itu tanda pertobatan gitu ya. Jadi, loh, kenapa Tuhan Yesus harus dibaptiskan? Tuhan Yesus tidak berdosa. Nah, lalu dalam ayat 15, kakak-kakak bisa ceritakan kepada adik-adik. Tuhan Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi supaya genaplah seluruh kehendak Allah. Jadi Yesus memberi diri dibaptis supaya genaplah seluruh kehendak Allah. Yesus memberi diri dibaptis sebagai teladan bagi umatnya, begitu ya. Kehendak Allah adalah Yesus menjadi teladan bagi umat manusia untuk memberi diri masuk dalam pertobatan gitu. Jadi Yesus yang tidak berdosa, yang kedudukannya tinggi ya sebagai anak Allah, harusnya dia tidak perlu dibaptis, tetapi dia sangat-sangat rendah hati memberi diri untuk dibaptis supaya ia menjadi teladan bagi semua orang untuk bertobat. Nah, ini poin-poinnya tadi ya, mungkin sudah aku sampaikan. Yang pertama, mengapa Yesus harus dibaptis? Tindakan Yesus menunjukkan sikap rendah hati, karena ia mau menjadi teladan, memberikan teladan pertobatan bagi umat manusia. Nah, poin yang ketiga yang penting juga mungkin untuk disampaikan kepada adik-adik adalah rendah hati berarti tidak menganggap diri paling hebat dan yang terutama, tetapi yang terutama adalah melakukan kehendak Allah. Poin ini tentu merupakan refleksi dari ayat 15 gitu ya khususnya. Karena Yesus melakukan itu karena ia ingin menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi bukan dirinya yang pertama dan terutama, tetapi kehendak Allah. Nah, itu adalah suatu bentuk kerendah hatian gitu ya. Kita tidak menjadikan diri yang utama, adik-adik tidak egois, tidak ingin melakukan kehendaknya sendiri, tidak menganggap diri paling tinggi atau paling hebat. Tetapi ia tahu bahwa yang terutama dan utama adalah ia melakukan kehendak Allah. Itu untuk poin-poin yang mungkin nanti penting untuk disampaikan, dan tadi cara menyampaikannya bisa dengan bermain peran sederhana gitu ya, kakak-kakak yang memerankan sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, ini terkait dengan aktivitas pembukaan. Selanjutnya kita bisa diskusi. Pertama-tama minta adik-adik untuk menukar kertas dengan teman yang di sebelahnya tadi, dengan pasangannya tadi itu ya. Lalu diskusikan. Apa kesan orang lain pada dirinya? Mungkin nanti ada yang kesannya baik, ada juga mungkin yang kesannya sombong, angkuh, tertutup, nggak mau diajak ngobrol misalnya gitu ya. Nah, lalu pertanyaan kedua, apakah ada yang awalnya menganggap temannya sombong, namun kenyataannya justru sangat rendah hati? Nah, mungkin ada yang awalnya, Kak, dia kalau diajak ngobrol diam, tapi ternyata ketika semakin dekat, sudah lama kenal, dia semakin ingin ngobrol. Ternyata dia nggak sombong, Kak, dia rendah hati banget. Nah, mungkin nanti ada jawaban-jawaban seperti itu. Aku yakin kakak-kakak pasti bisa mengeksplorasi gitu ya jawaban adik-adik dengan baik gitu. Nanti bisa berkembang pertanyaannya. Ini hanya pertanyaan usulan dan panduan supaya adik-adik nanti mudah untuk berdiskusi. Nah, yang terakhir ada aktivitas penutup, itu menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Lirik lagunya seperti ini, intinya adalah bahwa kita belajar dari kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yesus memberi diri dibaptis oleh Yohanes supaya genaplah seluruh kehendak Allah. Jadi dia harus makin bertambah, Tuhan harus makin ditinggikan, dan kita harus makin menekan ego kita. Kita harus menjadi lebih rendah hati setiap harinya. Jadi lagu ini merupakan refleksi begitu ya, yang mungkin nanti bisa dinyanyikan bersama-sama dengan adik-adik sebagai aktivitas penutup. Begitu kakak-kakak untuk persiapan guru sekolah minggu kelas besar kali ini, kiranya
Tuhan Yesus menolong kakak-kakak dan adik-adik untuk bersama-sama belajar mengenai Tuhan Yesus yang rendah hati, dan nantinya kita bisa menolong adik-adik untuk bisa bersikap rendah hati dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kak Kristi, terima kasih sudah menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Sudah semua deh, balita-balita, kecil dan besar, juga firman Tuhan sudah kita bahas. Semoga kakak-kakak mengolahnya dengan baik, menyesuaikan dengan konteks di mana kakak-kakak berada, sehingga adik-adik boleh mengerti firman Tuhan. Kita tutup yuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini, sehingga kami boleh mendapatkan begitu banyak ide yang bisa kami gunakan untuk melayani adik-adik. Kami berharap taburan firman Tuhan tidak sia-sia, kami bertumbuh bersama adik-adik dan mengenal Tuhan lebih dalam. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi. Semoga selalu kakak-kakak semua dijaga kesehatannya dan dipakai Tuhan untuk memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.